semua, welcome to Hattrick Alpha Megajet. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, boleh banget terhubung dalam ibadah ini ataupun ibadah online. Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut tepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara membicarakan sesuatu yang positif dan memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon positif dan membangun lewat kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan, dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah, dengan tersenyum, atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya di hari Minggu di 2 kali ibadah di jam 8 dan jam 10 pagi. Jangan lupa untuk mendaftar link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing. Ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggu jam 8 pagi. Teens Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church di hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman yang lainnya supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam Alpha Omega Church mengadakan Worship and Word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via Instagram Live di Sound of Praise Official dan di YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang ada di bawah ini. Itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, welcome back to Teens Online Service kita. Dan hari ini cukup menarik nih ya. Hari ini kita membahas mengenai why suffering. Wah, kalau kita dengerin kata suffering kayaknya, gimana nih gitu kan. Kayak harus menderita, harus berkorban, kayak sesuatu yang pokoknya nggak mengenakan. Nah, sebelumnya kita mau baca dulu nih di Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai 11, oke? Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan juga hujan musim semi. Nah, kamu juga harus bersabar katanya dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan sampai dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu, saudara-saudara. Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami juga menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan juga kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan juga penuh belas kasihan. Nah, ayat-ayat ini mengingatkan kita semua ya. Dalam menjalani hidup itu ada proses demi proses yang harus, sekali lagi, harus. Berarti kalau kata harus, mau nggak mau, suka nggak suka, harus kita lewati dan juga mungkin salah satunya adalah penderitaan. Nah, tapi kalau kita mikir penderitaan kan kadang kayak langsung kita aware gitu ya, kalau langsung kita kayaknya takut gitu, kayak wah ini kayak big thing ini. Dan lari dari kenyataan. Nah, justru itu kita jangan takut nih, tapi justru kita harus tahu nih, waktu kita menghadapi penderitaan itu ternyata ada proses yang memang harus kita lewati. Yang penting tetap belajar tenang dan sabar, karena katanya badai pasti berlalu. Nah, apa itu penderitaan? Menurut Wikipedia, penderitaan atau rasa sakit dalam arti yang luas dapat menjadi pengalaman ketidaknyamanan dan juga kebencian terkait dengan
persepsi bahaya atau ancaman bahaya di suatu individu. Nah, maka kunci yang terjadi menghadapinya adalah kesabaran. Mari sama-sama ucapkan kesabaran. Nah, sabar adalah tahan menghadapi cobaan. Nggak lekas marah, nggak lekas putus asa, nggak lekas patah hati, tabah, dan sedangkan sabar adalah bersikap juga tenang. Itu merupakan pikiran kita juga, perasaan kita. Nah, menurut Augustine katanya kesabaran adalah pendamping kebijaksanaan. Kayaknya nggak mungkin nggak setuju, yang setuju katakan yes. Ya kan, setiap kita itu kalau bersabar, kita itu katanya pendampingnya kebijaksanaan. Nah, demikian hal yang sama dikatakan oleh Charles Spurgeon, kesabaran adalah anugerah yang tersulit yang diperlukan. Dan justru yang tersulit itu, yang sesulit itu yang didapat karena sangat berharga ketika kita itu bisa memperolehnya. Nah, kenapa sih kok kesabaran itu sangat-sangat penting dalam menghadapi penderitaan? Supaya, yaitu yang pertama, pastinya kalau kita bersabar, kita itu enggak jadi istilahnya kayak salah mengambil keputusan. Dan juga nih, supaya hati kita tidak gampang terlalu cengeng atau gampang menyerah. Dan berikutnya, kenapa kesabaran? Supaya kita enggak suka bersungut-sungut. Dan juga supaya kita enggak suka mempersalahkan keadaan ataupun menyalahkan orang lain sebagai kambing hitamnya. Nah, makanya hampir kebanyakan orang berkata dalam dirinya saat kesusahan, kenapa sih kok aku tuh harus susah kayak gini? Kenapa sih aku tuh harus stres kayak gini? Kenapa sih kok tantangan ini ada? Kenapa sih kok masalah ini harus terjadi? Nah, namun juga nggak sedikit, bahkan nggak ada orang yang berkata sebaliknya, kenapa sih kok aku ini diberkati? Bener nggak? Yang ada waktu kita punya problem, masalah, kita tuh wondering kenapa kok aku harus menghadapi masalah ini. Tetapi kalau di sebaliknya, nggak ada orang wondering kenapa sih kok aku ini diberkati. Ya kan, kira-kira ada nggak sih orang yang menyesal pada saat mereka itu diberkati? Ya, ada lah kayaknya ya, kayaknya salah bener gitu ya. Nah, dalam hal mengikut Yesus akan ada banyak hal yang harus kita lewati. Sekalipun janji Tuhan itu selalu baik, nggak pernah ingin melihat kita itu kesusahan. Tetapi yang namanya penderitaan atau kesengsaraan itu nggak bisa dilepaskan gitu aja dari kehidupan kita. Karena kita tuh hidup di dunia ini yang kita tahu tuh kayak kedagingannya kuat banget nih, udah nggak bisa dilewati lah, udah nggak bisa istilahnya kita abaikan gitu, undeniable. Nah, ada kalimat bijak berkata demikian, terkadang kita nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan pada saat kita itu mengalami yang namanya kesulitan. Sebab kita itu kebanyakan waktu kita mengalami kesulitan, kita fokusnya kepada masalah yang kita alami. Bener nggak? Dan lupa bahwa Tuhan itu ada dan selalu siap untuk menolong kita. Nah, pertanyaannya, lalu kenapa kok kita itu harus menderita? Why suffering? Karena yang pertama, karena kita itu pengikut Kristus. Ya, jadi pertanyaan besarnya adalah mengapa kita itu selalu menderita karena mengikuti Kristus. Nah, jawabannya adalah kita memang harus menderita karena di dalam Alkitab udah diucapkan juga. Nah, penderitaan itu udah jadi resiko pada saat kita itu mengikut Kristus, dalam arti bukan menderita terus gitu kan, 24/7, 24 kali 7 hari kayak menderita terus, enggak juga, tetapi harus kita pahamin. Maksudnya menderita dalam arti waktu kita mengikut Kristus akan ada tantangan, akan ada penderitaan khusus bagi kita yang mengikut Kristus. Nah, apakah berarti Kristus itu membawa kita dalam penderitaan lalu kayak ninggalin kita gitu aja? Of course not, ya kan? Tentu aja enggak. Nah, Yesus memang sudah mengatakan sendiri bahwa kita itu akan menderita karena kita mengaku dan kita percaya sebagai pengikut Kristus. Nah, dalam Matius 16 ayat yang ke-24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Markus 8 ayat yang ke-34 juga mengatakan yang sama, barang siapa yang mau mengikut aku, Tuhan, Yesus, hendaklah ia menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Sebab itu kekristenan itu bukan hanya dipanggil untuk diberkati. Berarti kita harus paham nih bahwa kalau kita mengikut Kristus itu nggak harus ngarepin terus menerus tentang diberkati. Tapi kita juga dipanggil Tuhan untuk menyangkal diri.
Karena apa sih? Hidup di dunia itu banyak kedagingan yang nggak bener gitu, nggak beres, yang memang seharusnya kita juga nggak mengikuti arusnya itu gitu. Nah, kenapa kita dipanggil sebagaimana mestinya untuk menderita dalam Alkitab dikatakan pada saat kita mengikut Kristus. 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 mengatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, sekali lagi Tuhan itu memanggil kita dan untuk menjadi teladan buat orang sekitar kita. Karena apa? Tuhan juga udah menderita buat setiap kita. Jadi kalau kita mikir kenapa sih kok aku harus menderita waktu kita ngikut Kristus? Jangan salah. Tuhan Yesus udah menderita duluan loh. Dia bisa untuk memilih enggak menderita buat kita, tetapi justru dia memilih untuk menderita. Dan juga meninggalkan teladan buat setiap kita. Nah, jadi kita nggak cuman ngarepin tentang berkat Tuhan pada saat kita mengikut Yesus. Dan kita harus juga paham nih, renungkan one phrase ini, satu kalimat ini. Setiap penderitaan itu mengandung daya didik yang memberikan kita kematangan bagi hidup manusia. Nah, jadi kita tahu penderitaan yang Tuhan mau waktu kita menyangkal diri itu akan benefit buat kita, mendatangkan keuntungan buat setiap kita. Jadi apa? Jadi lebih dewasa, jadi lebih matang. Nah, kenapa sih kok kita harus menderita? Yang pertama, tadi katanya karena kita itu pengikut Kristus. Dan yang berikutnya yaitu karena penderitaan adalah bagian terpenting dalam hidup kita. Nah, dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17, Paulus bersaksi bahwa kesusahan yang tidak seberapa ini yang mereka alami akan menghasilkan suatu kebahagiaan yang luar biasa dan juga abadi. Dan kebahagiaan itu jauh lebih besar katanya. Sekali lagi, jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan kesusahan itu sendiri. Jadi kalau menunjukkan penderitaan itu bisa dikatakan sesuatu hal yang penting dalam hidup kita. Bukan hanya barang yang bisa menyenangkan kita, bukan hanya materi, tetapi juga penderitaan. Loh, kok bisa sih? Contohnya nih, waktu kita mau punya goal atau purpose, atau kita mau punya visi, atau kita lagi kepingin nih sesuatu. Misalnya, contoh simpelnya aja, kita lagi kepingin yang namanya mungkin handphone, ya kan, yang termahal, yang mungkin logonya kayak itu loh, si buah itu gitu kan. Nah, itu harganya mahal nih. Dengan effort yang luar biasa, kita akan berusaha mungkin dengan cara menabung, mungkin kita nggak usah beli yang namanya si boba, tila, atau apapun itulah. Pokoknya kita karena kepinginnya, kita akan mungkin ada effort yang membuat kita itu istilahnya menderita dikit, harus berkorban dikit. Demi apa sih? Mau menabung, pokoknya aku harus bisa beli handphone si A itu nih. Ya kan? Misalnya. Nah, justru waktu kita achieve that goal, waktu kita benar-benar bisa nabung dan dapat nih beli nih handphone si A itu, kita akan merasa kayak kenangan itu, memorable itu nggak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan yes. Justru kenangan itu akan semakin stick in our heart. Kayak semakin kita benar-benar kayak memorable banget lah, kenangan yang nggak pernah terlupakan. Itu pengalaman yang nggak pernah terlupakan, bahagia banget. Nah, sama halnya waktu kita mengikut Tuhan Yesus, ya kan, waktu kita mungkin perlu yang namanya penderitaan, dan ternyata kita mengalami justru keuntungan atau pengalaman dengan Tuhan yang lebih lagi dan lebih lagi, kita tentunya akan lebih susah untuk melupakannya. Nah, lalu gimana sih kalau dikatakan penderitaan itu sebagai keuntungan dan itu penting buat setiap kehidupan kita? Dalam Roma 5 ayat yang ketiga sampai yang keempat itu menggambarkan gimana pada saat kita justru menderita atau berkorban itu mendatangkan pengharapan. Dan bukan hanya itu aja, kita itu justru bisa bermegah di dalam Tuhan. Bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, di saat kita sengsara, kita merasa kayak kenapa sih harus menderita, ternyata kita juga justru saat itu bisa bermegah dan bisa punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena katanya kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Setiap penderitaan mengandung daya didik yang merupakan kematangan bagi hidup manusia. Dan berikutnya, kenapa sih kok kita harus menderita? Yaitu karena penderitaan adalah pintu berkat. Nah, bukan berarti ya kalau kita, berarti kalau kita menderita baru kita bisa menerima yang namanya berkat. Kalau kita nggak
nggak menderita? Enggak juga. Bukan seperti itu juga. Kita harus paham juga ya bahwa nggak selalu kayak melulu kita harus dapat berkat itu melalui penderitaan gitu. Nah, dalam hidup ini kita sebenarnya nggak boleh setengah-setengah, itu poinnya. Ya kan, kita harus benar-benar kayak strict gitu. Kalau kita pengen sesuatu ya yuk put effort on it gitu. Aku tahu karena firman Tuhan mengatakan aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Nah, cerita Ayub 1 ayat 1 yang ke-21 di sana diceritakan, bisa dibacakan atau ceritakan secara singkat aja lah. Nah, ada sebuah cerita Ayub 1 ayat yang ke-1 sampai 21. Nah, ini di mana Ayub itu mengalami hal yang di mana tahu-tahu ada orang itu datang kepada dia, ya kan? Orang-orang Kasdim ini membentuk 3 pasukan dan katanya lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Nah, hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, maka tiba-tiba angin ribut itu bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput. Nah, waktu Ayub mendengar hal ini kayak gimana ya, waktu Ayub dengar ini dia langsung berdiri. Dia mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya dan juga kemudian ia menyembah Tuhan. Justru pada saat hal penderitaan ini datang kepada dia, masalah itu datang kepada dia, dia malah bilang nih, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi sekali lagi Ayub pada saat ada penderitaan, ada sengsara, pengorbanan, dia justru malah nggak menuduh Tuhan berbuat yang nggak sebenarnya harusnya itu terjadi pada dia. Dia nggak mengeluh, tapi justru malah dia biasa-biasa aja gitu. Pada waktu kita mengalami hal yang berat, masalah tentu mungkin secara manusiawi kita merasa berat. Tetapi ternyata kalau kita baca seluruhnya lagi di setelah kejadian itu justru di mana kehidupannya itu dibalik semua oleh Tuhan. Justru Tuhan tuh malah memberkati dia jauh lebih besar daripada kehidupan dia yang dulu. Katanya dia punya 14.000 ekor kambing domba, 6.000 onta, serta 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina, dan ia juga mendapatkan 7 orang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan. Dan katanya anak perempuannya ini tidak ada yang mengalahkan lah istilahnya paras cantiknya, semuanya kayak mengakuin gitu. Nah, setiap penderitaan kita tahu itu mengandung daya didik dan memberikan kematangan bagi manusia di keesokan atau beberapa bulan atau beberapa tahun berikutnya. Ya kan, setiap kita didewasakan ternyata justru melalui penderitaan, suffering, pengorbanan. Nah, bukan berarti sekali lagi kita harus suffering dulu baru dapat berkat, ya kan? Nah, lalu kita tahu aplikasinya apa sih? Kenapa? Yang pertama, penderitaan itu mengajarkan kita hidup yang berserah kepada Tuhan. Dalam Roma 8 ayat yang ke-18. Dan yang berikutnya, aplikasinya karena penderitaan itu membuat kita mengerti arti sebuah hidup yang bermakna di dalam Yesus. Pada saat kita nggak mengalami yang namanya stres, masalah, kita nggak akan pernah bisa mengalami yang namanya kebahagiaan. Yang setuju katakan yes. Kalau kita sebagai robot hanya diatur nih, maka kita nggak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan, ya flat aja. Justru itu penderitaan membuat kita mengerti arti sebuah hidup yang bermakna di dalam Tuhan. Dan berikutnya, penderitaan itu juga menjadikan kita sebagai orang yang lebih dari pemenang. Dan bahkan orang yang telah menang. Jadi berbahagialah engkau ketika kita sekalipun Tuhan itu mengizinkan ada masalah buat kehidupan kita, kita itu tahu bahwa Tuhan itu selalu support kita. Tuhan selalu ada buat kita dan kita bisa mampu melewatinya dan menjalaninya dengan ucapan syukur karena Tuhan ada di pihak kita. Karena memang Tuhan kasih kita kekuatan, kemampuan untuk menghadapi, bukan untuk lari. Maka dari situlah Tuhan akan menyatakan berkat-Nya dan kita pasti bersuka cita karena kemurahan Tuhan itu selalu ada bagi mereka yang mengasihinya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau kami belajar, kenapa sih kok ikut Tuhan itu harus menderita? Yes, karena Tuhan dalam firman-Nya jelas kita harus menyangkal diri bukan seperti dunia, tapi Tuhan mau kita berjalan sesuai dengan kebenarannya. Oleh sebab itu ada penderitaan yang harus kita
mungkin alami, tetapi kami percaya justru penderitaan itu membuat kita semakin dewasa, semakin matang, dan kita akan menuai yang namanya kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, Amin. See you.